Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5 yang soleh dan soleha? Bertemu lagi bersama Bu Dewi. Belajar bahasa Indonesia bersama Bu Dewi mudah dan menyenangkan. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Minggu ini kita akan belajar lanjutan tentang ide pokok mengenai letak ide pokok dan cara membuat kalimat penjelas atau pengembang dari ide pokok. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Sebelum kita membahas mengenai letak ide pokok, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai paragraf. Paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Ini adalah contoh dari paragraf. Paham ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi, dalam paragraf, kalimat utama atau ide pokok akan dijelaskan lebih jelas atau rinci oleh kalimat penjelas atau pengembang. Lalu, apakah kalimat pengembang itu? Kalimat pengembang bisa juga disebut kalimat penjelas karena kalimat tersebut yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Di mana letak ide pokok? Letak ide pokok sama dengan letak kalimat utama karena ide pokok berada di dalam kalimat utama. Letak ide pokok ada 3, namun hari ini kita bahas 2. Pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokok berada di awal paragraf. Ingat, deduktif depan berarti awal. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokok berada di akhir paragraf. Ini adalah contoh paragraf deduktif dan paragraf induktif. Untuk paragraf deduktif diawali dengan kalimat utama. Ya, ini adalah kalimat utamanya. Cara hewan bergerak bermacam-macam. Lalu diikuti dengan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Sedangkan paragraf induktif berkebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif diawali dulu dengan kalimat pengembang atau penjelasnya, lalu diakhiri dan ditekankan dengan kalimat utamanya yang berada di bawah. Mudah ya? Lalu, bagaimana cara membuat kalimat pengembang atau penjelas dari ide pokok? Pertama, kita tentukan terlebih dahulu ide pokoknya. Lalu, kita buat kalimat utamanya. Berdasarkan kalimat utama, kita jelaskan lebih rinci dari beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Setelah itu, kita buat dalam bentuk paragraf. Ini adalah contohnya. Pertama, tentukan ide pokoknya. Misalkan, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Lalu, kita buat kalimat utama dan kalimat pengembang. Misalkan kalimat utamanya kita samakan dengan ide pokok. Organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Setelah itu, kita buat kalimat pengembangnya. Kalimat pengembang ini harus berdasarkan kalimat utamanya, yaitu mengenai 2 macam organ gerak manusia. Pertama, misalkan ada organ gerak pasif yaitu tulang. Kedua, ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Setelah dibuat kalimat utama dan pengembangnya, lalu kita buatkan dalam bentuk paragraf. Mudah bukan? Nah, sekarang ada tugas dari Bu Dewi. Bisa kalian cek di classroom masing-masing ya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Bisa kalian lihat langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian buka tugasnya di classroom Bahasa Indonesia tugas. Setelah itu kalian klik
klik linknya, nanti akan tampilan seperti ini. Lalu kalian isi nama, setelah itu kelas, nomor absen. Nah, kalian baca soalnya. Bacalah soal buku paket halaman 64 nomor 21, lalu pilih jawaban yang benar di bawah ini. Kita ikuti instruksinya. Kita buka buku tematik 1 sesuai dengan halaman yang ada di soal. Ya, halaman 64 nomor 21, kalian baca soalnya. Setelah kalian baca, kalian lihat pilihan gandanya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian pindahkan jawabannya di Google Form. Oke? Oke. Kan jawabannya di sini. Nah, seterusnya sampai soal terakhir sama caranya seperti itu. Gimana? Sudah paham cara mengerjakan tugasnya? Ibu tunggu ya pengumpulan tugasnya sampai besok pagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.